Shalom teman-teman yang terkasih dimanapun kita berada. Kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang murtadin. Seorang murtadin ini merupakan seorang muslimah yang sangat taat melakukan ajaran agamanya. Bahkan sejak kecil mengenal ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan menjalankan ibadah haji dengan harapan menemukan kedamaian dan jawaban atas kerinduan rohaninya. Namun dalam perjalanan ibadahnya, ia menceritakan sebuah pengalaman spiritual yang sangat membekas dalam hidupnya. Ia mengaku melihat 3 salib dalam sebuah pengalaman yang membuat hatinya bertanya-tanya dan mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang makna salib dan siapa pribadi Yesus Kristus. Pengalaman itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan menjadi awal dari pencarian panjang. Ia mulai membaca, merenungkan, dan mencari jawaban tentang siapa Yesus, mengapa dia disebut sebagai juru selamat, dan apa arti kasih Tuhan bagi kehidupan manusia. Di tengah pergumulan, keraguan, dan berbagai pertanyaan yang muncul, ia akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya teman-teman yang terkasih, bagaimana perjalanan pencarian kebenaran itu terjadi? Apa yang membuat hatinya berubah setelah mengenal pribadi Yesus? Maka dari itu mari kita sama-sama saksikan kisah selengkapnya dalam video ini. Kiranya melalui kisah ini kita diberkati, iman kita semakin diteguhkan, dan bagikan juga kepada keluarga, sahabat, dan kenalan agar mereka juga dikuatkan, diberkati. Bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus, melalui kesaksian ini mereka boleh mengambil satu keputusan dalam hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan kesaksian selengkapnya. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bersaksi, puji Tuhan saya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus yang telah menjamah saya saat usia saya sudah menginjak 40 ke atas. Tapi semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan kita dasar, Tuhan kita yang sangat luar biasa, dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Singkat cerita, saya adalah orang Muslim. Dari 9 bersaudara, saya anak kelima. Orang tua saya juga Muslim, dan saya pun dididik dengan Muslim. Tapi memang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Di saat 2010 saya beribadah haji, saya tidak tahu apa saya bisa beribadah haji, dan itu pun yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008 yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ, tapi saya meminta dengan Bapak Kiai yang mempunyai yayasan. Saya berbicara untuk saya secepatnya beribadah haji. Walaupun saya sebagai orang Muslim, saya menginginkan untuk berangkat di sana, dan saya belajar untuk mengaji, saya belajar untuk apa. Tapi di saat saya ini belum tawafnya, tapi saya masih ada di Jabal Rohmah, disitulah saya melihat 3 salib. Apa arti semua itu? Saya tidak tahu. Dan saya mengenal Tuhan saat ini 2,5 tahun. Jadi hampir 3 tahun. Saat ini saya mengenal Tuhan, saya begitu penuh dengan sukacita. Ada kedamaian yang sangat luar biasa, yang belum pernah saya rasakan. Walaupun saat itu saya belum mengenal Tuhan, apa yang saya inginkan saya selalu bisa. Tapi di dalam dunia ini bukanlah semata-mata saya mencari uang, tapi saya di dalam dunia ini saya bersyukur benar-benar Tuhan menjamah saya. Untuk kedepannya saya tidak tahu seperti apa saat itu. 2010 dan 2017 saya dijamah oleh Tuhan Yesus.
Dan saya benar-benar memutuskan, saya lepas hijab, saya lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang saya geluti. Bahkan di samping itu saya banyak yang mengikuti dari manapun pengajian atau apa. Itu orang pasti mengenal saya karena saya aktif. Tapi di situ saya tidak ada kedamaian. Yang ada adalah kesombongan diri saya. Dan saya bisa merasakan setelah jamahan Tuhan Yesus 2017, dan itu memang doa saya. Saya menginginkan benar-benar jadi, tapi saya berdoa bukan dengan bahasa Arab. Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan bahwa siapa diri saya yang sebenarnya untuk saya bisa mengikut Engkau Tuhan. Saya malam, saya sholat tahajud, dan di saat itu saya membuka jendela saya karena AC terlalu dingin. Saya buka, saya matikan. Di situ kemuliaan Tuhan sangat luar biasa. Saya juga belum mengerti apa arti semua ini. Di situ saya diperlihatkan dengan jubah, diperlihatkan dengan cahaya sinar yang sangat-sangat silau sekali. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan itu sangat luar biasa buat diri saya pribadi. Saya percaya Tuhan memilih orang yang tidak pernah salah dipilihnya. Dan saya bisa menjadi berkat di mana saat ini saya bisa menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan buat saya. Jadi kalau kesempatan hidup ini tidak akan pernah disia-siakan. Oleh karena itu, saya bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik terhadap saya. Saya meninggalkan keluarga saya meninggalkan pekerjaan saya, dan bahkan saya meninggalkan teman-teman saudara-saudara saya. Dan begitu mereka tahu pun mereka tidak menghubungi saya. Bahkan ada salah satu keluarga saya yang kandung tidak mau dengan saya, tapi tidak apa-apa. Saya kangen sekali sebenarnya dengan mereka, tapi hanya kekuatan doa yang bisa mengubah segala-galanya. Dan Tuhan tidak akan pernah tidur, dan Tuhan pasti mendengar doa saya. Suatu hari, suatu saat nanti, saya bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga saya yang ada jauh dari saya saat ini. Jadi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa melayani Tuhan saat ini di daerah-daerah pelosok, di daerah yang terpencil, yang tidak dijangkau. Dan mereka yang SDM-nya sangat rendah, mereka yang banyak mayoritas orang Kristen tapi belum percaya. Tapi dengan adanya saya datang saat ini, generasi-generasi penerus yang ada, mereka bisa akan tumbuh menggantikan saya nantinya dan akan memuliakan nama Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf, kiranya saya telah menyakiti saudara atau keluarga saya, tapi inilah pilihan saya. Sampai kapanpun, sampai Tuhan datang untuk kedua kali menjemputnya, untuk saya akan ikut Tuhan Yesus. Dan ini keputusan saya, dan murni, tidak ada tebeng aling-aling dari siapa, kamu harus ini, harus itu. Tapi itu memang Roh Kudus yang sudah ditanamkan di dalam rahim ibu saya. Ada di dalam kandungan ibu saya punya yang ayat 14 pasal 14 ayat 6 beliau berfirman, saya ingat itu, firman itu saya dapatkan dan saya tanya. Saya mempunyai teman seorang pendeta. Bapak pendeta, saya mendapatkan firman di Yohanes, tapi saya tidak mengerti. Dalam sholat saya itu ada firman yang 14 ayat 6 itu apa? Coba lihat, punya Alkitab, saya punya Al-Quran.
Tapi saya tidak mengerti. Akhirnya saya browsing dengan Alkitab. Dan di situ saya membaca 2017 bulan 6 itu, dan 2011 bulan 11 tanggal 11 saya memutuskan bahwa memang jalan kebenaran firman Tuhan berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dari situ saya bisa merasakan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk diri saya. Yang memang benar-benar Tuhan Yesus sangat luar biasa menjamah saya. Yang tadinya saya aktif di segala macam keagamaan yang saya ikuti, tapi ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun itu, apapun orangnya, Tuhan kalau sudah memilih, kita tidak bisa menolak. Dan ini janji iman saya, sampai kapanpun perjuangan saya tetap akan ikut Yesus, dan saya bisa menjadi berkat dimanapun saya berada. Walaupun orang akan memusuhi saya tidak akan membalas, karena Tuhan Yesus begitu mengajarkan rasa kasih yang sangat luar biasa. Yang belum saya rasakan saat saya mempunyai segala-galanya, saya tidak bisa merasakan apa arti kehidupan yang ada di dalam diri saya. Tapi di saat-saat ini saya tidak mempunyai apa-apa, tapi saya mempunyai Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang amat besar, Tuhan segala-galanya buat saya. Jadi dunia tidak ada artinya. Di bawah matahari yang apa pernah saya dengar difirmankan oleh seorang pendeta, di situ bukanlah hidup kekekalan, tapi hidup sia-sia. Tapi di dalam diri kami ada kekekalan, karena saya mengikut di atasnya matahari, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memang saat ini Tuhan saya dan kami imani. Dari dimanapun saat saya berada, saya tidak akan pernah takut, saya tidak akan pernah gentar, karena Tuhan menjaga saya, Tuhan menopang saya, bahkan Tuhan membentuk saya untuk lebih kuat lagi. Tuhan pun akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan. Saya tidak pernah takut, tidak ada pekerjaan, tapi saya sebagai anak Tuhan, bekerja untuk Tuhan, terlalu manis buat saya. Dan sungguh sangat luar biasa. Ini yang saya rasakan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian yang belum pernah saya rasakan selama ini. Mungkin saat dulu saya bisa beli nasi goreng yang harganya 100.000 atau jus 75.000. Tapi saat ini untuk beli beras 1 kilo hanya 11.000, mungkin susah. Tapi itu tidak membuat saya gentar. Karena apa? Ikut Tuhan, tambah sehat, tambah bahagia, tambah sukacita, tambah banyak saudara-saudara, dan tambah banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Tuhan, anugerah. Dan saya menikmati nafas kehidupan saya saat ini, Tuhan yang berikan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak berbuat sebagaimana mestinya, dan saya tidak bisa hadir di depan sini. Dan inilah campur tangan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat, saya tidak bisa berbicara lebih banyak karena saya merasa bahagia, merasa sungguh sukacita. Walaupun saya berada di pelosok daerah yang jauh dari kota, yang air pun saya mandi cuma 1 hari 1 kali, tapi itu tidak membuat gentar saya. Karena apa? Karena Tuhan menopang saya. Karena Tuhan menjaga saya. Sekalipun saya dihina, sekalipun saya dicaci maki, sekalipun saya banyak yang fitnah saya, apapun saya tidak akan gentar. Tetap satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat saya dan orang yang percaya bagi semuanya. Itulah yang sangat luar biasa dan bisa membuat kebahagiaan saya yang sangat-sangat sungguh. Saya tidak bisa membayangkan di mana anak-anak yang saat ini
Saya bantu untuk mereka mengenal benar-benar Tuhan Yesus. Untuk menjadi generasi, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Mereka bersuka cita karena mereka belum ada orang yang datang untuk mengajarkan begitu mencari kekekalan hidup. Karena di tempat yang saat ini saya layani adalah daerah yang sangat terpelosok, yang gersang, yang sangat membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kasih, dan membutuhkan ajaran-ajaran yang sempurna, membutuhkan ajaran-ajaran yang benar agar mereka terselamatkan. Tapi memang Tuhan itu sangat luar biasa, dan Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Kasih Tuhan tidak ada batasnya buat kita semua. Jadi, saya merasa bahagia saat saya tidak ada makanan pun, saya tetap bersuka cita. Saat saya sendiri merenungkan, saya bersama Tuhan. Itu Tuhan memang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya juga berterima kasih oleh Bapak Gembala saya yang dulu, yang telah mengirimkan saya, Ibu Gembala, dan jemaat-jemaat, untuk saya bisa datang ke tempat yang memang memerlukan saya. Saya berterima kasih, terutama saya berterima kasih sama Tuhan. Sungguh Tuhan Allah yang begitu baik, Tuhan yang begitu kuasa untuk diri saya. Tuhan segala-galanya, saya percaya satu jiwa diselamatkan dalam keluarga saya, jiwa-jiwa yang lainnya akan terselamatkan juga. Dan saya imani semua. Dan saya mohon maaf juga buat saudara-saudara dan keluarga saya, kerabat-kerabat saya, teman-teman saya, bahkan orang yang sudah mengenal saya. Saya minta maaf dan saya tidak pernah mengecewakan kalian. Saya tetap menjadi teman yang terbaik buat kalian semua. Saudaraku, saya tidak akan pernah membenci sedikit pun kalian membenci saya. Saya tidak pernah akan membenci. Karena ajaran Tuhan Yesus selalu mengasihi. Dan kasihilah musuhmu. Jangan engkau balas apapun yang mereka lakukan. Dan itu ajaran yang sangat sempurna bagi saya. Dan saya bisa merasakan itu. Perubahan dalam diri saya, kesombongan dalam diri saya sudah tidak ada lagi. Walaupun sedikit banyak mungkin ada kecil, tapi bukanlah seperti yang dulu. Dan saya sudah dijamah, benar-benar saya dijamah Tuhan. Dan saya juga sudah dibaptis dengan Februari 2018. Saya juga sudah dibaptis. Jadi saya serahkan untuk menjadi hidup baru, untuk yang lama sudah saya kubur dalam-dalam dan tidak ada. Walaupun saya dengan melayani yang dimana dulu saya melayani di pemerintahan ataupun saya melayani orang-orang yang terkenal yang top, tapi sekarang saya melayani satu, yaitu melayani Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami dan orang yang percaya. Jadi kesimpulannya, tetap semangat bagi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Bahkan yang sudah diajarkan dari kecil, tetap. Dan yang belum mengenal, saya akan berdoa untuk mereka jamahan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil siapapun itu. Dari mana, dari golongan apa, dari segi apa. Tuhan Yesus bukan memanggil orang yang benar, tapi Tuhan Yesus memanggil orang yang berdosa pun akan diselamatkan. Seperti kiranya mungkin saya salah, saya berdosa, saya tidak tahu, tapi Tuhan saat ini memakai saya. Dan saya menginginkan untuk menjadi saksi-saksi yang memang sampai tidak ada batasnya. Dan saya akan seperti lagu, bersaksi terus Tuhan datang, itu. Jadi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, dan saya akan bersaksi sampai Tuhan akan datang. Dan saya juga sudah dimenangkan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Oh, Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan sangat baik kepada saya. Dan inilah kesaksian saya sedikit. Jadi saya serahkan kembali kepada Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan.
Ibu, terima kasih atas kesaksiannya. Sesuatu yang begitu luar biasa telah terjadi di dalam kehidupan Ibu. Nah, sebelum kita masuk di dalam diskusi dengan teman-teman, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan supaya Ibu bisa lebih memberikan penjelasan supaya teman-teman yang ada bisa menjadi jelas ya. Ibu pergi haji itu 2010. tahun berapa ya, Bu? 2010 ya. Dasarnya Ibu pada waktu itu pergi haji karena apa, Bu? Karena keinginan pribadi atau bagaimana, Bu? Ya, kepingin aja dilihat. Wah, gitu mungkin. Karena dari dasarnya Oh, juga tidak mengerti seperti apa. Jadi kan nanti dari sana dapat titel dan pakai baju yang bagus-bagus seperti itu dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang ini. Dan memang ternyata, wah, saat itu jadi mewah di mata Tuhan, tapi tapi eh, di mata manusia, tapi di mata Tuhan saya terasa rendah. Tapi saat ini saya direndahkan semua, tapi saya ditinggikan Tuhan pastinya. oke. Ibu waktu itu pergi haji sendiri apa bersama keluarga atau suami? Saat itu saya bersama mantan suami. Oh, bersama mantan suami. Oke, Iya. bersama mantan suami. Terus tujuannya pada waktu itu selain supaya supaya dilihat orang, tujuan pribadi Ibu apa, Bu? Bersama suami pergi haji, Bu. Apa yang menjadi Saya dasar? Silakan Ibu, dijelaskan. saat itu katanya orang-orang gini, di Jabal Roma berdoa di situ agar rumah tangga bisa sakinah wa mawaddah warahmah gitu. Saya berdoa di situ. Ternyata sebelum saya ke Jabal Roma, saya sudah melihat salib 3. Dan apa semua ini? Saya tidak ceritakan ke semuanya. Baru bahwa saya sadar. Tahun 2017, tahun 2011 saya sudah berdoa pulang dari haji itu. 2011 itu saya sudah berdoa karena ada anak di luar pulau yang dijual ke Malaysia. Dan di situ saya tolong. Dan saya bilang, anak-anak mereka kasihan. Masih usia 14 tahun, tapi sudah dipalsukan KTP-nya 16, 17, 18. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Tapi saya bilang, kami bantu. Saya kepingin jadi berkat di tempat kamu. Saya bilang gitu, itu tahun 2011. Ternyata 7 tahun kemudian, Tuhan menjawab, apa yang saya inginkan, saya ke daerah yang memang anak-anak tersebut dijual ke Malaysia. Dan sampai saat ini, saya masih ketemu sama mereka. Itu kan keajaiban Tuhan yang sangat luar biasa. Oke. Bu, saya mau tanya, Bu, supaya teman-teman juga menjadi jelas. Pada waktu Ibu melihat salib itu kronologisnya bagaimana, Bu? Apa yang pada waktu itu yang muncul di dalam pikiran Ibu atau di dalam hati Ibu sehingga Ibu bisa melihat ada salib gitu loh. Jadi supaya jelas gitu loh ceritanya, gimana Ibu? Iya. Kalau saya waktu pada melihat salib itu saya bilang, ini apa ini kok ada salib 3 ini. Jadi saya nggak begitu memikirkan. Jadi tidak begitu gubris lah, tidak begitu memahami apa arti itu. Saya diam saja, karena saya percaya bahwa hal itu sudah, wong saya kesini niatnya ibadah, sudah biarin. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia lagi, di saat saya berdoa, saya tidak pernah berdoa dengan bahasa Arab. Oke. Dan Ibu waktu lihat salib itu, Ibu ada dengar suara nggak pada waktu itu? tidak, cuma saya lihat saja. Jadi Ibu cuma lihat saja. aja. Ya, yang ternyata saat ini seperti ada di Golgota. Di dalam pikiran Ibu tidak ada pikiran apa-apa pada waktu itu? Sehingga misalnya Ibu misalnya gini, saya bersyukur saya bisa beribadah, bisa dekat dengan Tuhan, atau apa begitu muncul di dalam hati Ibu sehingga tiba-tiba kok salib muncul gitu loh, Bu?
Saya berpikir cuma gini aja, saya ke Arab, saya sudah sampai di sini ya, besok pulang saya ke Indonesia lagi sudah lain lagi. Jadi pikiran sama sekali Halo? gitu loh. Jadi begitu nanti pas kami Suaranya kuliah apa sih putus-putus, Bu. salib itu? Halo? Iya, suaranya Halo? putus-putus, Bu. Suaranya bisa diulang, Ibu? Halo, Iyas? Ya, bisa diulang, Bu. Putus. Tadi suaranya putus-putus, Bu. Iya. Jadi saat saya berada di Mekah itu halo, sudah jelas? Iya, iya, Bu. Iya, sudah jelas. Silakan, Ibu, dilanjutin. Saat saya di Mekah itu saya tidak merasa, saya melihat Tuhan, saya ini. Tidak, ya seperti apa, begitu apa yang dijalankan kewajiban di sana, ikut-ikutan saja gitu. Jadi tapi setelah pulang dari sana, itu saya bisa merasakan apa semua arti salib itu. Tiap malam tidur, itu kadang itu terlalu terbayang salib. Terus akhirnya saya berdoa, apa sih semua itu? Yaitu tadi saat saya sholat tahajud malam, terus saya buka jendela saya melihat sinar kemuliaan dan jubah. Ya, waktu Ibu sholat tahajud malam, apa yang Ibu katakan? Apa yang ada di dalam hati Ibu pada waktu itu? Setelah melihat salib. Saya bilang gini, Tuhan, saya bukan karena saya pakai bahasa Indonesia, tetap dari awalnya memang saya sebut Tuhan. Jadikan saya orang yang benar-benar beriman. Jadikan saya ini alat bagi Engkau Tuhan. Saya tidak mau hidup Bukan seperti ini. Ibu pada waktu itu tidak menyebut Allah gitu. Saya sulit untuk menyebut Allah. Dari dulu dan teman gitu. saya sudah tahu. Jadi dari situ saya selalu berdoa. Bahkan yang diajarkan juga oleh sebagai orang tua rohani saya waktu itu, Ibu Yai sama Bapak Abah sama Umi, itu saya lakukan, tapi rasanya tidak seperti masuk dalam diri saya, tidak hidup. Tapi begitu saya mengenal firman Tuhan, firman ini benar-benar hidup, dan firman ini benar-benar ada dalam diri saya. Apa yang memang Tuhan katakan, di situ kalau dilakukan, memang benar terasa dalam diri saya. Jadi perbedaan sangat jauh sekali. Jadi dalam kehidupan saat itu, saya juga ogah-ogahan lah. Jadi yang penting saya Ibu keluar pakai kerudung. Jadi waktunya ada acara-acara keagamaan muncul sudah. Gitu saja. Tapi tidak ada sukacita dan kedamaian dalam jiwa saya. Iya. Oke, kita sebelum lanjut, kita tampilkan dulu beberapa foto dari Ibu Nana supaya menjadi jelas pada saat Ibu Nana masih di Muslim dulu ya, sebagai seorang muslimah. Ya, kita tampilkan dulu fotonya. Ya, tolong sabar ya teman-teman, kita lagi coba tampilkan. Ya. Ya, ini salah satu foto Ibu Nana. Ya, sudah ada di layar. Ya. Oke, nah ini juga beliau ya. Ya, Bu Nana ini juga adalah seorang yang aktif di dalam organisasi dan sangat dekat dengan orang-orang top ya. Cuman mungkin saat ini kita belum masuk ke situ ya, karena kondisi belum memungkinkan ya. Ibu Nana ini sangat dekat dengan orang-orang top yang ada di Indonesia. Oke, kita pindah lagi foto berikutnya. Nah, ini juga foto beliau, Ibu Nana. Oke, mungkin bisa diperbesar sedikit yang tadi supaya bisa lebih jelas bagi teman-teman. Ya, ini adalah beliau.
ya, pada waktu itu masih saat muslimah ya. Jadi jangan lagi ada yang komentar bahwa ini settingan. Tidak ada settingan ya teman-teman ya. Semua ini adalah karya dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus hadir dan menjamah seseorang sehingga Ibu Nana bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lihat lagi foto selanjutnya. Nah, ini juga beliau. Ya. Ini foto di mana ini, Bu? Ada di orang penting nomor 2. Oh. Nomor Ya, 2 orang penting nomor maksudnya yang ada di wilayah yang dulu saya tempatin. Oke, baik ya. Ini Ibu Nana ya, jelas ya teman-teman ya. Tidak ada rekayasa ya. Ini semua adalah foto-foto beliau ya. Dan sekarang Ibu Nana ini ada di daerah yang sangat terpencil dan melakukan pelayanan pemberitaan Injil dengan begitu semangat. Dulu sudah disaksikan tadi bahwa beliau mau makan nasi goreng yang harga ratusan ribu pun tidak masalah karena dia sangat berlimpah dengan harta jasmani. Mau beli jus buah yang harga mahal itu juga tidak masalah karena beliau secara materi sangat berkelimpahan. Tapi waktu terjun menjadi pengikut Kristus, maka beliau mulai mendapatkan respon yang kurang nyaman karena usahanya menjadi terhenti. Banyak orang-orang yang istilahnya yang sangat tidak suka, orang-orang yang memutuskan persahabatan, pertemanan, dan juga memutuskan bisnis bersama Ibu Nana, ya. Tapi bagi Ibu Nana sudah disaksikan tadi itu tidak ada masalah, sekalipun dia istilahnya sekarang ini mau beli beras 1 kilo saja, istilahnya harus berjuang. Tapi itu adalah suatu sukacita yang begitu besar. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa orang pengikut Kristus itu dibayar karena uang, nah ini sudah menjadi bukti jelas ya, itu sama sekali tidak benar ya. Jadi belajarlah untuk melihat realita dan belajarlah untuk membuka hati dan pikiran supaya kita tidak terjebak dengan permainan setan, sehingga di dalam pikiran kita menjadi otak kotor terus, segala kebenaran yang disampaikan secara apa adanya. Itu akhirnya karena pikiran kita dipermainkan setan, maka setanlah yang berkuasa sehingga kita selalu menyanggah, membantah, mengcounter, bahkan menghina. Ya, tidak ada teman-teman, tidak ada rekayasa. Ini semuanya murni. Ya, kita lihat latar belakangnya jelas sekali dan bagaimana kasih Kristus, kasih dari Tuhan Yesus yang maha baik itu telah menyentuh dan mengubahkan seorang Ibu Nana. Tadi juga sudah disaksikan kalau dulu hidup mewah. Sekarang mau mandi satu hari mungkin 1 kali saja ya, karena tempat daerahnya juga agak susah air. Ya, itulah yang dialami oleh Ibu Nana, tapi dia begitu bersukacita secara luar biasa. Oke, masih ada foto yang lain? Nah, ini juga beliau ya. Jadi beliau adalah seorang muslimah ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk di dalam pelayanan. Oke. Sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain, ada beberapa hal lagi yang saya masih mau tanyakan ke Ibu supaya menjadi jelas ya kepada teman-teman semua. Iya, teman-teman yang terkasih, apapun latar belakang seseorang, setiap perjalanan hidup memiliki kisahnya sendiri. Kesaksian yang baru saja kita saksikan bersama merupakan pengalaman pribadi seseorang tentang perjalanan imannya. Pada akhirnya setiap orang perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang ia yakininya. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi setiap manusia dan mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Undangan Tuhan diberikan kepada semua orang tanpa memandang masa lalu. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan dalam Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Kiranya firman Tuhan ini menjadi dorongan bagi setiap kita untuk terus mencari kebenaran dengan kerendahan hati dan mengenal Yesus Kristus lebih dalam.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika video ini memberkati teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan, agar mereka juga diberkati dan dikuatkan iman mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.